gonna really, really mess up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zafira dengan 3 digit PIN terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah perhitungan IFL dan sizing komponen motor listrik. Pertama, di sini saya akan menjelaskan memahami IFL atau arus beban penuh motor 3 fasa. Arus beban penuh adalah nilai arus maksimum yang ditarik motor saat beroperasi pada beban nominal penuh. Ini adalah parameter krusial yang menentukan ukuran semua komponen proteksi dan kontrol. Lalu selanjutnya di sini ada rumus dasar perhitungan IFL, yaitu IFL sama dengan P per pangkat 3 dikali V dikali N dikali cos. Di sini di mana P-nya itu sebagai daya motor atau watt, untuk V-nya itu sebagai tegangan antar fasa atau volt, lalu N ini untuk efisiensi motor, dan cos-nya ini sebagai faktor daya motor. Contoh kasusnya di sini untuk motor 15 kW, lalu 400 volt dengan efisiensinya 93% dan faktor dayanya atau cos-nya 0,90. Nah, di sini sudah ada contoh perhitungannya. Nanti hasil IFL-nya itu sama dengan 25 ampere. Selanjutnya adalah pemilihan komponen proteksi dan kontrol berdasarkan IFL. Setelah IFL diketahui, kita dapat melakukan sizing komponen dengan menerapkan margin keamanan sesuai standar industri untuk memastikan keandalan dan umur panjang sistem. Yang pertama yaitu MCB atau Miniature Circuit Breaker. Pilih rating 125% dari IFL untuk mencegah trip yang tidak perlu saat start, sementara tetap memberikan proteksi hubung singkat dan kelebihan beban yang memadai. Misalnya, untuk IFL 25A, MCB-nya 31,25A, yaitu maksudnya tuh pilih rating standar terdekat, misal 32A. Lalu yang kedua ada kabel motor, yaitu kapasitas arus hantar kabel harus minimal 1,25 dikali IFL. Pastikan memilih jenis isolasi dan penempatan yang sesuai. Misal, dalam konduit yang memengaruhi KHA. Sizing yang tepat mencegah overheating dan kebakaran. Ketiga, yaitu kontaktor utama. Yaitu, kontaktor harus memiliki arus nominal lebih besar dari IFL dan memiliki rating AC3 yang cukup untuk menahan lonjakan arus atau inrush current yang terjadi saat motor mulai beroperasi. Lalu selanjutnya yang keempat ada overload relay. OLR adalah proteksi internal setel arus kerjanya pada 100% hingga 125% IFL. Ini melindungi motor secara spesifik dari kerusakan akibat beban mekanik berlebih yang mengakibatkan kenaikan arus berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada optimasi motor besar. Sizing komponen untuk rangkaian start delta. Rangkaian start delta digunakan pada motor-motor dengan daya besar untuk membatasi lonjakan arus starting yang tinggi. Strategi ini memerlukan penyesuaian sizing yang berbeda untuk kontaktor dan kabel tertentu. 1. Prinsip pengurangan arus, yaitu saat motor dihubung dengan dalam mode start, tegangan fasa yang diterima kumparan menjadi 1/3 dari tegangan saluran, yang menghasilkan arus start hanya 1/3 dalam kurung 58% dari arus start langsung. Kedua, sizing kontaktor start atau KM1. Kontaktor utama dan kontaktor start di-sizing berdasarkan arus saluran saat start yang lebih rendah. Ketiga, sizing kontaktor delta, yaitu kontaktor delta hanya mengalirkan arus fasa motor, yaitu IFL per pangkat 3. Sizing kontaktor delta harus mencerminkan nilai arus fasa ini. Nah, di sini ada catatan penting, yaitu meskipun arus start lebih rendah, overload relay tetap disetting berdasarkan IFL motor agar motor terlindungi saat beroperasi penuh dalam konfigurasi delta. Lalu selanjutnya di sini contoh perhitungan sizing start delta motor 22 kW 400 volt. Nah, di sini kita coba untuk menghitung data motor dan arus dasarnya, yaitu daya motornya 22 kW, IFL motornya dari tabel IEC-nya itu 400 volt yang sama dengan 33 ampere. Arus saluran saat startnya yaitu 33A
per 1,732 sama dengan 20,2 ampere. Arus pasang motor hanya melalui kontaktor. Delta yaitu 20,2 ampere. Untuk sizing komponennya, MCB atau proteksi salurannya yaitu 1,25 dikali 35 ampere sama dengan 43,75 ampere. Karena di sini kita anggaplah dibulatkan, jadi nanti pilihnya 50 ampere. Lalu kabel salurannya yaitu input, kapasitas arus minimalnya 43,75 ampere. Kontaktor utamanya yaitu rating minimal 35 ampere. Kontaktor start deltanya yaitu KS dan KD rating minimalnya 20,2 ampere. Itu untuk menahan arus pasang. Lalu untuk overload relay-nya yaitu disetting pada 35 ampere. Selanjutnya di sini ada cheat sheet sizing yaitu panduan cepat dan praktis. Gunakan panduan cepat ini sebagai referensi instan untuk memastikan komponen yang dipilih memenuhi standar keselamatan dan kinerja. Selalu merujuk pada spesifikasi motor aktual yang dipilih jika memungkinkan. 1. Tabel IEC atau IEC. Gunakan tabel standar IEC 60034 strip 1 untuk menemukan nilai EFL nominal berdasarkan daya dan tegangan jika nameplate-nya tidak tersedia. Kedua, proteksi umum, yaitu MCB-nya 1,25 dikali EFL. Lalu untuk kabelnya yaitu 1,25 dikali EFL, overload relay-nya 1 dikurangi 1,25 dikali EFL. Lalu yang ketiga, start delta kontaktor, yaitu kontaktor utamanya ratingnya kurang lebih dari EFL motor. Untuk kontaktor start deltanya ratingnya yaitu lebih dari EFL per angka 3. Lalu selanjutnya visualisasi, perbandingan arus start delta. Di sini ada diagramnya yang mengilustrasikan mengapa rangkaian start delta sangat penting untuk motor besar. Nah, di sini tuh membatasi lonjakan arus yang dapat merusak jaringan dan komponen, sekaligus menunjukkan bagaimana setiap komponen diatur untuk mengalirkan arus yang berbeda. Di sini ada start, transient, dan delta run. Nah, dalam mode start, motor membutuhkan lebih sedikit arus yang menentukan sizing kabel cabang dan kontaktor start atau delta. Mode delta yaitu operasi normal membutuhkan arus beban penuh EFL yang menentukan sizing kontaktor utama dan pengaturan OLR. Selanjutnya, tips kunci mendesain sistem kontrol motor listrik. Nah, di sini yang pertama itu prioritaskan akurasi EFL. Selalu hitung atau cari EFL dengan data motor, KW, volt, efisiensi, dan cost-nya. Dan standar IEC terbaru, hindari menggunakan estimasi kasar. Yang kedua, utamakan proteksi dengan margin. Pilih komponen proteksi MCB atau fuse-nya dengan margin keamanan yang sesuai, minimal 125% EFL. Untuk menghindari gangguan operasional, tetapi jangan terlalu besar agar proteksinya tetap efektif. Lalu yang ketiga ada aplikasi start delta tepat guna. Gunakan rangkaian start delta, stop starter atau VSD, yaitu variable speed drive untuk motor berdaya besar. Nah, untuk memitigasi efek arus yang merugikan pada sistem kelistrikan. Yang keempat, kesesuaian instalasi dan regulasi. Pastikan seluruh instalasi termasuk ukuran kabel, dan grounding sesuai dengan FUIL atau Peraturan Umum Instalasi Listrik atau Standar Keselamatan Listrik Lokal. Selanjutnya di sini kesimpulan pondasi desain sistem kontrol motor. Desain sistem kontrol motor yang sukses berakar pada pemahaman fundamental tentang EFL dan pemilihan komponen yang strategis. Dengan perhitungan EFL yang akurat, kita dapat menjamin bahwa setiap komponen, mulai dari MCB hingga overload relay, di-sizing dengan tepat. Rangkaian start data menawarkan solusi vital untuk mengurangi arus start pada motor besar yang pada akhirnya memperpanjang umur peralatan dan meningkatkan efisiensi sistem kontrol yang dibuat. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a really messed up week. Some days told you, some days better. La la la.